1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Apa yang terjadi di ayat ini? Di ayat ini tuh ada 2 peristiwa penting. Peristiwa yang pertama, di sini tuh ada orang yang namanya Elia. Di dalam ayat ini juga ditulis ada orang yang namanya Elisa. Elia ini seorang nabi. Elisa ini adalah penerusnya. Saya ingin memulai dari Elisa dulu. Elisa ini ketika ditulis bukan seperti orang yang punya prestasi yang besar, punya kemampuan yang besar, punya pencapaian yang besar. Dia nggak ditulis seperti Ayub yang takut akan Tuhan, yang saleh, yang menjauhi kejahatan, yang kaya, bla 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 bla. Ini juga nggak seperti Henokh, di mana Elisa hanya seorang pembajak. Kalau Henokh, dia bergaul dengan Tuhan, akhirnya dia diangkat Tuhan hilang. Elisa nggak punya pencapaian apa-apa. Dia hanya hidup dalam rutinitas. Setiap hari membajak. Tetapi saudara lihat, tiap hari cuma melihat punggung lembu. Nggak ada yang berbeda. Nggak ada satupun yang istimewa. Nggak ada satupun yang kelihatannya spektakuler. Yang ada cuma kebiasaan, kemonotonan, rutinitas. Tetapi saudara tahu nggak ada sesuatu yang besar di hadapan orang ini nih. Orang ini ternyata dia masuk dalam daftar. Daftar apa? Daftar orang yang dipakai Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini penting. Orang yang namanya hidup dalam rutinitas, itu kok bisa ya masuk dalam daftar orang yang dipakai Tuhan. Elisa sendiri nggak tahu kalau dia masuk dalam daftar itu. Dia nggak pernah ngerti itu. Tetapi aneh, di mata Tuhan orang ini masuk dalam daftar. Di mana ayat itu berkata? Ayat itu ada di 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-16. Ayat itu mengatakan bahwa, atau saya mau baca di ayat yang ke-15. Firman Tuhan kepadanya, maksudnya kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, kau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Lihat saudara, orang-orang yang sama hidup dalam kerutinitasan, kemonotonan, kesehariannya begitu, nggak seperti nabi yang lain, nggak seperti seorang yang luar biasa. Orang ini cuma hidup dalam sebagai pembajak tanah yang selalu di belakang kerbau. Ini walaupun orang ini selalu ada di belakang punggung kerbau, tetapi dia punya sesuatu yang berbeda. Dia punya satu hati. Hatinya seperti apa? Ini pekerjaan hati ini penting sekali. Pekerjaan hati. Apa sih pekerjaan hati ini? Pekerjaan hati ini ada 3 hal penting. Yang pertama, pekerjaan hati yang berkaitan dengan hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengurus hati dengan baik, memaintain hati dengan baik, membiarkan mana yang boleh masuk, mana yang gak boleh masuk, mengizinkan, menyeleksi, dan membuat hati kita tuh jadi subur di hadapan Tuhan. Itu urusan yang serius di hadapan Tuhan. Walaupun hidup dalam kerutinitasan yang begitu membosankan, tapi kalau sesuatu yang terjadi dalam hati, ini sesuatu yang menggairahkan. Lalu hal yang kedua, pekerjaan hati itu berkenan dengan apa? Dengan ibadah. Ibadah itu sesuatu yang besar di hadapan Tuhan. Ibadah itu sesuatu yang penuh kuasa. Ibadah itu sesuatu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Harus mengalami kuasa ibadah. Kuasa ibadah itu dahsyat. Makanya kalau seseorang punya satu kehidupan beribadah, saya lihat gambarnya antara Kain dengan Habel. 2 orang ini sama-sama bikin mezbah loh.
Tapi kenapa satu yang berkenan, satu yang enggak? Titik letaknya di mana? Yang pertama pasti di hati. Yang kedua dari mana? Dari ibadah cara hidupnya itu. Cara hidup itu mengubahkan seseorang.